Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga Bapak Ibu selalu sehat ya di dalam kondisi kita yang masih seperti ini. Selamat bergabung kembali di sesi Virtual Learning Festival ketiga, Be Ready for 2021, Seizing the New Normal, kali ini bersama dengan Foster Ambridge Indonesia. Dan sesi hari ini yaitu 5 Effective Tips to Manage Time and Energy yang akan difasilitasi oleh Ibu Imung Hikmah MSI. Kalau gitu Bu, kita boleh langsung lanjut aja materinya Bu ya? Ya. Ya, silakan waktu dan tempat Eva persilakan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat datang di sesi ini. Nah, ini backgroundnya. Time management zaman dulu dan sekarang paradigmanya itu beda banget, ya. Zaman dulu, zaman kuda gigit besi, zaman industri yang beda dengan sekarang, ya. Terus kenapa cara kita memanage waktu itu masih suka sama dengan sebelumnya? Seperti apa yang sebelumnya nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu ini pembahasannya kita ya, paradigma yang lama dan baru tentang waktu. Yang kedua, pemahaman tentang perilaku kita terhadap waktu. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa memanage 5 power source yang kita miliki, saya sebutnya dengan tempo. Lalu yang keempat, bagaimana kita supaya bisa memanage waktu kita secara efektif dan efisien ketika bekerja di rumah. Karena kebanyakan dari kita sekarang work from home, ya. Bu, sebenarnya kita sudah planning kan ya Bu, setiap pekerjaan. Akan tetapi yang membuat bubar rencana ketika ada sesuatu hal yang memang perlu sudden decision. Dan itu sering terjadi Bu, terkadang dari luar perusahaan Bu, terkadang dari dalam perusahaan juga. Ya. Nah, ini indahnya sebenarnya kalau kita melihat itu dengan tempo, ya. Kalau tadi kita cuma pakai time matrix aja, mungkin nggak mau. Ini sudah di planning, nggak bisa berubah gitu kan. Tapi kalau pakai tempo, pakai T aja dari temponya. Ada yang harus kita pertimbangkan itu yang lain-lain. Apakah perubahan ini bisa kita terima akan menghasilkan Pareto Principle? Dengan usaha yang tadi 20% kita dapat hasil 80. Atau apakah ini bahkan memberikan kita opportunity? Ya. Kalau ternyata opportunity-nya nggak ada, tapi Paretonya adalah dikit gitu ya. Terus ada most important first. Bisa ditimbang lagi apakah meneruskan plan yang udah ada atau ini dengan desakan seperti ini dari luar misalnya, itu dijalanin apa enggak? Kalau enggak dijalanin apa akibatnya? Jadi dengan weigh in atau menimbang, kita akan tahu. Barangkali dengan planning kita ya udah taruh dulu deh planningnya, ya. Tapi ada lagi nih, kalau teman-teman sudah melakukan ini semua terus masih nggak happy, maka cuma ada 2, 1 just be happy and accept, terima aja ya udahlah, memang harus ada nih kuadran 1 ya. Terus yang kedua, tidak terima tapi tetap harus dijalanin karena ini dari kantor ya, dari perusahaan itu mengharuskan. Berarti kalau kita melakukan pekerjaan dengan terpaksa, maka yang ada adalah kita sedang menghamburkan atau membakar energi kita tanpa hasil. Ya, karena hasilnya kita nggak happy. Ketika nggak happy, maka nanti spiritualitas kita terganggu, fisikal kita terganggu, mindset kita terganggu, ya. Terus nggak enak kan kayak gitu. Jadi dilihat di temponya, Pak ya. Kalau di tempo itu sudah nggak bisa diapa-apain, ya tinggal lakukan, terima, kerjakan dengan hebat gitu ya. Barangkali akan tumbuh opportunity dari sana.
Oke, Pak Rahanian, semoga menjawab ya Pak ya. Ada lagi? Boleh Pak, langsung aja Pak. Silakan. Pertanyaannya Bu Imung, kita kan juga sedang menggunakan 4DX nih Bu. Ya. Akan tetapi ada pandangan begini, ngerencanain aja udah makan waktu. Udah makan waktu banyak nih, mending langsung dikerjain aja, ikuti arus gitu Bu. Iya, iya. Ini sekarang kita di era di mana kecepatan segala macam bertumbuh sangat pesat, ya. 4D bagus, mungkin harus ditinjau juga, dikombinasikan dengan yang lain, supaya akhirnya kita tidak menjadi dinosaurus. Banyak perusahaan yang kalah oleh dolphin, perusahaan-perusahaan kecil yang berperilaku seperti dolphin, itu mengalahkan perusahaan-perusahaan besar yang kuat, raksasa, hebat seperti dinosaurus. Tapi apa yang terjadi dengan dinosaurus? Punah. Dia cuma menjadi sejarah. Banyak loh perusahaan-perusahaan yang legendaris berakhir seperti itu. Kenapa? Dikarenakan mereka kekeh gitu ya sama rencana mereka. Nggak ngeliat-liat keluar lagi. Nah, ini ada sistem sekarang yang sering dipakai orang namanya Scrum gitu ya. Scrum itu dipakai nih oleh perusahaan-perusahaan yang startup banyak gitu ya. Mereka mulai sesuatu tanpa harus menyempurnakan semuanya sempurna sebelum dia deliver gitu. Tapi dengan begitu mereka menyempurnakan setiap saat. Jadi dikeluarin, sempurnakan. Dikeluarin, get feedback, sempurnakan. Ini mungkin sudah zamannya seperti ini, Pak. Jadi kalau somehow ini benar juga, nggak rencana udah makan waktu, mending langsung dikerjakan. Tetapi untuk mengerjakan harus ada planning juga. Gunakan yang 20-80, 20% energi untuk planning, 80% untuk mengerjakan, ya, dan dapat hasilnya. Daripada 80% planning, akhirnya dikerjakan cuma 20%. Bu Imung, ini ada pertanyaan lagi ya Bu. Ya. Bu Imung, di masa pandemik ini kan kita harus bekerja dari rumah ya Bu ya. Kadang sulit nih Bu untuk membuat diskusi atau percakapan dengan atasan kita secara efektif. Mohon dong Bu tips singkatnya nih agar kita bisa berdiskusi secara efektif, secara online dengan atasan kita Bu. Silakan Bu. Ini pertanyaan mendapat jawaban yang mungkin agak aneh, agak kurang saintifik gitu ya. Tapi saya sudah membuktikannya berkali-kali. Kalau kita sebelum bertemu dengan atasan kita, kita sudah punya energi nggak enak ya. Energi nggak enak tuh yang akan mengurangi smoothness atau kelancaran perjalanan percakapan kita. Contoh gini, sebelum itu kita udah ngomong gini, aduh mati deh gue nih harus ngomong sama atasan gue, mana kerjaan belum kelar gitu ya, atau aduh ini susah gue bisa jawab nggak ya gitu ya, atau aduh bos gue itu kan judes banget, gimana gue ngomong sama dia ya. Nah semua yang sedang bermain di kepala ini mengirimkan energi buruk. Energi buruk untuk siapa? Pertama untuk diri kita sendiri, sehingga kita kurang pede. Ketika kurang pede dan kita sampaikan ke atasan kita, akhirnya apa? Akhirnya percakapan menjadi tidak efektif dan efisien. Ya. Dan pesan-pesan energi ini diterima oleh atasan kita. Jadi kalau menurut saya hal-hal yang pertama dilakukan adalah mengirimkan energi baik. Yang kedua, perhatikan apa yang dimiliki oleh si bosnya ini, apa yang disukainya. Ini cara kita berkomunikasi dengan dia ya, supaya satu gelombang komunikasi. Jadi gunakan juga kata-kata kunci yang dia pakai. Dan ada satu yang formula yang teman-teman saya sendiri juga suka lupa, yaitu menjawab agusnya orang. Agus itu singkatan dari apa gunanya untuk saya. Ini pertanyaan setiap orang. Jadi ini yang harus kita persiapkan sebelum bertemu orang, apakah saya bisa menjawab agusnya mereka. Dieksplor si agusnya mereka itu apa. Ketika bos mau ketemu saya, bos ini pasti ngomong, apa gunanya untuk saya bertemu dengan anak buah saya ini.
Yang keempat ini, teman-teman kalau ketika berbicara dengan mereka, pastikan bahwa ada good intention, dan good intention itu terrefleksikan gitu ya. Terrefleksikannya gimana? Honest atau ketulusan itu kebaca enggak? Atau kita terlihat seperti kita lagi misalnya apa ya, fake gitu ya, atau enggak tulus lah. Itu akan terasa, terbaca. Nih Bu, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Bu ya di sesi kali ini dari Ibu Nindya. Bu Imung, bagaimana cara memanage waktu antara pekerjaan dan urusan pribadi seperti keluarga Bu? Contohnya nih ya Bu ya, di weekend harusnya kan menjadi day off ya Bu ya, tetapi seringnya tuntutan di weekend untuk tetap bekerja. Silakan Bu. Ya, it's tantangan manusia profesional masa kini itu begitu ya. Family, personal, blended with profesional dan pekerjaan ya. Ini memang eranya. Kenapa? Karena kita sekarang sudah bisa dan mau dihubungi jam 1 malam oleh bos kita. Kalau saya dari dulu ya, dari tahun 94 ketika saya mulai kerja untuk AT&T, pekerjaan saya itu di communications. Jadi memang harus 24 jam siap. Kenapa? Karena ada kantor-kantor kita di negara lain yang kita lagi tidur dia udah bangun. Ada wartawan-wartawan yang telepon pada saat kita lagi tidur. Jadi di dekat tempat tidur saya itu selalu ada press kit gitu ya. Ini zaman dulu loh, belum ada kayak sekarang loh. Ya, selalu ada press kit. Tapi itulah yang harus saya hadapi dan harus saya terima. Bagaimana dengan kayak Mbak Nindya? Apakah memang nature of the job itu seperti itu? Contoh lain lagi kalau bekerja di dunia kesehatan, kayak dokter itu ya harus 24 jam. Ya kan? Di pemadam kebakaran atau yang di UGD misalnya. Itu sudah jadi polanya. Jadi yang harus kita lakukan adalah accept that fact first, acknowledge that it is the challenge ya. Pahami itulah tantangan kita dan kita terima. Setelah itu baru kita menyesuaikan tuh dengan keluarga. Tapi kalau sebenarnya pekerjaan ini bisa dilakukan di luar jam-jam yang harusnya untuk keluarga, maka kita harus punya disiplin ya, because at the end of the day you go home to your family, right? Nanti kalau udah tua kayak saya atau bertambah tua, kita udah nggak mikirin kerjaan lagi, yang mikirnya keluarga. Nah, mulailah dari ketika masih muda ya. Cuma pada profesi tertentu mungkin ini sudah harus diterima begitu. In this case, Mbak Nindya, semoga kalau ini day off kita dan itu bukan sesuatu yang mendesak, kita punya kemampuan asertif untuk bilang, I'm sorry, I have to take care of my family first. I will take care of this tomorrow, hari Senin. Ya, harus punya keberanian untuk mengungkapkan ini. Dan kalau Mbak Nindya adalah yang jadi bosnya, mungkin sudah harus memperhatikan bahwa saya harus menghormati hak anak buah saya atau tim member saya supaya hari Senin dia bisa datang ke kantor dengan energi yang sudah ter-recharge. Jangan mau kalah sama HP. HP setiap hari paling tidak 2-3 kali di-recharge. Masa kita enggak gitu ya. Oke, terima kasih Bu Imung sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ya. Semoga dapat bermanfaat mengikuti sesi hari ini. Kalau gitu, Virtual Learning Festival hari ini sudah selesai. Eva mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam webinar ini. Nantikan update-update terbaru dari kegiatan yang dilakukan oleh Foster Ambridge Indonesia dan Deco Learning. Terima kasih semuanya. Terima kasih.